Upaya pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan di tingkat sekolah dasar dan SMP terus digaungkan melalui program Adiwiyata. Hal ini terus membawa hasil dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah peraih predikat Adiwiyata di Kota Tangerang. Pekan lalu, 7 sekolah meraih penghargaan Adiwiyata kategori mandiri dan 29 sekolah menerima penghargaan kategori nasional 2022. Sebenarnya sesukses apa program Adiwiyata di Kota Tangerang? Program Adiwiyata sering disebut sebagai sekolah berwawasan lingkungan yang bukan sekedar pengelolaan sampah dan menanam pohon semata. Tanda tanya sudah berada di SMPN 19 Kota Tangerang sebagai peraih Adiwiyata kategori mandiri. Dan di samping saya sudah ada Wakil Kepala SMPN 19 Kota Tangerang Bidang Kehumasan, Bapak Rajiman. Halo Pak Rajiman, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik Pak, Adiwiyata di SMPN 19 Kota Tangerang ini dimulai sejak kapan Pak? Dan awal mulanya itu dari mana Pak? Baik, jadi Adiwiyata di SMP Negeri 19 Kota Tangerang ini dimulai tahun 2013. Berawal dari kita direkomendasi oleh Dinas Pendidikan, lalu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, yang kemudian kita diberikan sosialisasi tentang Adiwiyata dan dilanjutkan dengan adanya pembinaan. Lah dari kegiatan pembinaan tersebut lalu kita implementasikan, kita terapkan ke dalam program kebijakan sekolah yang berbasis kepada lingkungan hidup. Dibuatlah yang namanya visi misi, kemudian struktur kurikulum yang bermuatan lingkungan hidup. Oke. Kemudian selanjutnya program apa saja Pak yang dimiliki SMP 19 Kota Tangerang ini terkait Adiwiyata Pak? Jadi SMP Negeri 19 Kota Tangerang ini membuat suatu program yang namanya Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah. Kita berusaha untuk menerapkan kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi SMP Negeri 19 Tangerang ini, yaitu terjadi adanya volume sampah yang cukup. Lah kita berpikir bagaimana supaya sampah itu menjadi lebih minimal. Nah, kita mengadakan suatu kebijakan yaitu berusaha untuk pengelolaan sampah. Di sini kita mengefektifkan yang namanya kelompok siswa yang disebut dengan Duta Adiwiyata. Nah, di situ kita laksanakan yang namanya kegiatan pengolahan sampah menjadi kegiatan dengan prinsip 3R, ya. Reduce, recycle, ya. Sehingga akan diperoleh suatu hasil yang kemudian pada titik akhirnya terjadi penurunan sampah. Oke, dari banyaknya program yang disebutkan sebelumnya Pak, kira-kira program atau inovasi lain apa Pak yang berhasil mensukseskan program Adiwiyata tingkat mandiri di SMP 19 Kota Tangerang ini Pak? Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah kaitannya dengan berusaha untuk menekan volume sampah. Dengan pengolahan sampah yang maksimal, alhamdulillah sudah terjadi penurunan sampah yang cukup lumayan. Hingga zero Pak mungkin? Alhamdulillah pada tahun terakhir itu sudah kepada zero. Ya. Nah di sini kita menggunakan kiat-kiat seperti bahwa anak tidak boleh membawa makanan yang menghasilkan sampah. Jadi di sini menggunakan
minuman menggunakan tumbler, kemudian menggunakan wadah makanan, termasuk juga untuk kantin itu kita melarang untuk menggunakan bahan makanan yang bersampah berbungkus sehingga menambah jumlah volumenya. Bapak Rajiman, melanjutkan yang sebelumnya nih Siap, Pak. ya. Dengan penerapan yang sudah cukup lama Pak, sekiranya kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan Adiwiyata ini apa Pak? Bisa dibagikan untuk sekolah-sekolah lain sebagai pembelajaran Pak? Baik, jadi kelemahan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan Adiwiyata itu pada yang namanya dokumen. Maka dari itu dalam kegiatan Adiwiyata ini perlu kita catat apa yang akan kita kerjakan. Tetapi di samping itu kita juga harus mencatat, mendokumentasikan apa yang telah kita lakukan. Ini sangat penting. Lah kadang terjadi tidak konsisten. Jadi data itu tidak lengkap. Oke. Sementara untuk penilaian Adiwiyata ini sangat dibutuhkan dokumen yang lengkap. Oke. Karena untuk penilaian yang nasional ini nggak mungkin tim akan langsung datang ke sekolah-sekolah. Jadi secara aplikasi makro Excel itu akan dilihat. Oh ini lengkap, ini tidak. Baru kemudian habis itu dicek gitu ya Pak? Barulah ada verifikasi lapangan. Oke. Dan di sini kita harus konsisten. Baik itu RPP-nya, kemudian semua sarana juga harus ada fotonya. Ya, harus lengkap. Iya. Oke, Baik. yang terakhir Pak. Kiat sukses, komitmen, serta konsisten dalam penerapan Adiwiyata itu bisa di-share dong Pak untuk sekolah-sekolah lain sebagai bahan pembelajaran yang masih merintis saat ini Pak. Oke, jadi Adiwiyata ini sekali lagi tidak hanya sekadar suatu penilaian biasa, tapi adalah menanamkan kepada peserta didik, kepada seluruh warga sekolah untuk bermindset, punya pola pikir bahwa lingkungan hidup sekolah ini harus dijaga dan berkesinambungan. Jadi kita harus kerjasama, kita harus optimal dan konsisten serta berkelanjutan. Betul. Iya. Betul. Bergeser dari SMPN 19 Kota Tangerang dengan Adiwiyata tingkat mandiri, kini tim tanda tanya sudah berada di SMPN 9 Kota Tangerang dengan Adiwiyata tingkat nasional. Apa yang berbeda? Kini tim tanda tanya sudah bersama Kepala Sekolah SMPN 9 Kota Tangerang, Bapak Caswani. Halo Pak Caswani, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Baik Pak, bisa diceritakan secara singkat Pak perjalanan Adiwiyata SMPN 9 Kota Tangerang ini hingga bisa meraih predikat nasional itu? Ya, sebetulnya kegiatan atau persiapan untuk Adiwiyata ini sudah dari tahun 2021 semenjak saya sebelum menjadi kepala sekolah di sini. Kemudian setelah terjadi pergantian, saya tinggal melanjutkan dan memperbaiki apa yang masih kurang. Kemudian juga hal-hal yang menjadi evaluasi di tahun sebelumnya kami perbaiki. Oke, kemudian program apa saja Pak yang dimiliki oleh SMPN 9 Kota Tangerang terkait Adiwiyata ini Pak? Dan program unggulannya itu apa Pak yang bisa menjadikan tingkat nasional ini Pak? Secara umum sebetulnya sama dengan sekolah lain karena punya aturan-aturan sendiri. Tapi SMP 9 punya hal yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain. Salah satunya adalah biopori yang berukuran besar, kemudian ada pengolahan limbah yang menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan sepeda, dan juga ada budidaya jamur yang nanti bisa kita lihat hasilnya. Oke,
Selanjutnya Pak, sebenarnya apa Pak yang membedakan tentang adiwiyata tingkat nasional dan mandiri Pak? Tingkat nasional dengan mandiri tentu saja akan berbeda sama sekali, tapi secara teoritis kita bisa mengatakan bahwa untuk yang tingkat mandiri ini harus lebih banyak karya inovatif dibanding apa yang sudah dimiliki oleh sekolah yang berpredikat adiwiyata tingkat nasional. Oke, terakhir Pak, saat ini apa yang tengah dikuatkan Pak hingga selanjutnya mungkin bisa meraih predikat mandiri sendiri? Selain tentu saja apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah baik akan kita lebih tingkatkan, dan yang menjadi kurang kita evaluasi untuk juga diperbaiki. Dan yang kita lakukan dalam waktu dekat adalah melengkapi tanaman gantung di setiap kelas untuk kelihatan lebih hijau di lingkungan SMP 9 ini. Berdasarkan data yang dihimpun hingga tahun 2022, jumlah sekolah adiwiyata di Kota Tangerang mencapai 758 sekolah. Telah bersama saya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Bapak Wilopo Tetuko Sigit. Halo Pak Wilopo, Ya, apa halo. kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak Kabit. Alhamdulillah. Baik Pak Kabit, 758 sekolah adiwiyata di Kota Tangerang itu rinciannya seperti apa Pak? Ya, benar, di Kota Tangerang sampai dengan tahun 2022 ini kita sudah sekolah yang memegang adiwiyata sudah 758 dengan rincian SD itu tingkat kota itu ada 463, tingkat provinsi ada 199, tingkat nasional ada 67, dan tingkat mandiri ada 29 sekolah. Kalau untuk peran DLH sendiri Pak dalam perjalanan sekolah adiwiyata itu di mana saja Pak? Peran DLH di sini kita melakukan pembinaan dan juga pendampingan terhadap sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita ke sekolah-sekolah untuk melakukan pendampingan apa saja sih yang harus dilakukan untuk mendapat predikat adiwiyata tersebut. Jadi karena adiwiyata ini tidak hanya sekolah itu bersih, indah, dan rapih, juga sehat, tetapi juga harus terlihat dari prosesnya. Jadi diperlukan administrasi, diperlukan perencanaan dari awal seperti apa, prosesnya seperti apa, dan itu harus dituangkan dalam administrasi. Kalau tidak seperti itu, dia bukan berarti dia harus langsung bersih, indah. Tapi kalau administrasinya tidak lengkap dari awal perencanaan sampai akhir, itu tidak bisa mendapat predikat juga adiwiyata seperti itu. Baik, Pak, dengan jumlah sekolah meraih predikat adiwiyata terbanyak sebanyak itu, Pak. Ya. Sebenarnya program adiwiyata ini sudah membawa perubahan lingkungan di Kota Tangerang itu sampai mana, Pak? Tentunya sudah membawa terutama untuk siswa-siswa sekolah ya. Jadi emang adiwiyata ini dipusatkan di sekolah. Bagaimana gerakan adiwiyata ini merupakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup sekolah. Jadi kita harapkan siswa-siswa ini berperilaku lingkungan hidup di sekolah, bagaimana menjaga kebersihan, kesehatan sekolah, keindahan sekolah, dan kita harapkan juga bisa membawa perubahan ke lingkungan di rumahnya. Selain itu, di program adiwiyata ini kita juga menekankan untuk pengurangan sampah di sumber. Jadi di sekolah itu udah mulai dilakukan pengurangan sampah, pemilahan sampah, sampah mana yang bisa di reuse, reduce, and recycle, dan sampah mana yang bisa lainnya yang bisa dimanfaatkan. Selain itu juga, dan sisanya itu baru bisa dibuang ke residunya dibuang ke TPA. Jadi dengan adanya program ini juga membantu mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau gitu terakhir Pak, Ya. Target adiwiyata di 2022-2023 ini seperti apa Pak? Tentunya kita terus bagaimana agar terus meningkat, karena kita sampai dengan saat ini alhamdulillah sekolah SD di Kota Tangerang sudah meningkat, sudah mendapat peringkat adiwiyata, SMP tinggal beberapa lagi, dan target kita di 2023 sekolah swasta baik SD atau SMP itu kita harapkan juga bisa ikut mendapatkan peringkat adiwiyata. Setelah
diketahui bagi sekolah untuk terjun ke program Adiwiyata merupakan sebuah hal yang menantang. Semua lini dan di saat yang sama ikut menerapkan semua yang telah dibangun. Ya, dari hulu ke hilir tanpa terkecuali. Semua harus dimengerti dan dipahami oleh semua komponen sekolah. Untuk itu bisa dinilai Adiwiyata di Kota Tangerang diupayakan harus menjadi nafas bagi sekolah, bukan program tempelan demi mengejar sebuah status. Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.